anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya kelas besar Sekolah Minggu GPDI Taman Cibodas. Nah, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mengikuti puji-pujian. Kiranya pujian kami menjadi berkat, menyenangkan hati Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapi firman-Mu, urapi kami semua. Firman-Mu boleh menjadi rema, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak sekolah minggu kelas besar yang dikasih oleh Tuhan, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema judul kebenaran firman Tuhan adalah kekuatan kuasa Tuhan. Anak-anak boleh lihat dalam Injil Matius pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Ya, adik-adik boleh baca di rumah, teman-teman boleh baca di rumah, tapi kakak hanya bacakan ayat yang ke-27a. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Ini menunjukkan bagaimana di dalam kehidupan kita supaya kuasa Tuhan nyata, yaitu adalah mengenai tentang ketaatan. Nah, pagi hari ini kakak akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, apa itu ketaatan, ya. Yang pertama, pengertian ketaatan buat kita adalah sifat tunduk terhadap sesuatu yang dianggap kedudukannya lebih tinggi. Siapakah dia? Yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat dalam kehidupan kita. Nah, sekarang contoh taat. Yang pertama adalah taat kepada peraturan. Ya, di rumah, di sekolah, dimanapun kita berada, itu kita harus belajar taat kepada peraturan. Taat pada peraturan di lalu lintas, baik di tempat kita sekolah, di rumah, di tetangga, dan lain sebagainya. Contoh yang kedua adalah kita harus taat kepada perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu apa? Banyak sekali perintah-perintah Tuhan buat kehidupan kita. Ya, salah satunya adalah hormatilah ayah dan ibumu, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, ya, dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh taat kepada perintah Tuhan. Yang ketiga, taat kepada orang tua. Orang tua itu merupakan wakil dari Allah yang sudah merawat, mendidik kehidupan kita. Jadi kita harus belajar taat kepada orang tua. Yang keempat, taat kepada guru di sekolah. Kalau di gereja kepada siapa? Kakak-kakak guru sekolah minggu, pendeta atau pemimpin kita, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, mengapa kita harus taat kepada Tuhan? Pasti ada alasannya. Mengapa kita harus taat kepada Tuhan? Yang pertama adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Ya, jadi kalau kita bilang aku mengasihi Tuhan, tapi kalau nggak ada rasa taat, nggak ada ketaatan, nggak mungkin. Dalam Yohanes 14 ayat 1 dan 15 itu menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Yang kedua, mengapa kita harus taat kepada Tuhan? Salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan, ya, mengucap syukur kepada Tuhan. Ibrani 12 ayat 18 itu merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, mengapa kita harus taat kepada Tuhan? Ketaatan membawa kita semakin intim dengan Tuhan. Ketaatan membawa kita semakin dekat hubungan kepada Tuhan, yaitu Mazmur 145 ayat 17 sampai 18. Itu ketaatan membawa hidup kita semakin dekat kepada Tuhan. Dan yang keempat, mengapa kita harus taat kepada Tuhan? Yaitu mendatangkan berkat Tuhan. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 22. Orang yang taat kepada peraturannya Tuhan, orang yang taat kepada perintahnya Tuhan akan mendatangkan berkat. Bagi siapa? Bagi orang yang percaya kepada Tuhan, bagi orang yang taat kepada perintah Tuhan. Tujuan taat, ya, tujuan taat adalah kunci hidup diberkati Tuhan. Jadi kalau kamu mau diberkati Tuhan, kuncinya TAAT.
T, yaitu taat. Nah, kesimpulannya bagi kita pagi hari ini adalah ketaatan dapat kita lakukan bukan karena kekuatan kita sendiri, melainkan roh yang ada di dalam kita yang memberikan kemampuan untuk melakukan semuanya itu. Jadi di dalam hidup kita ketika ada Roh Kudus, maka akan memberikan kita sebuah kemampuan untuk melakukan setiap perintah Tuhan. Oleh karena itu jangan andalkan dirimu sendiri, jangan andalkan kemampuanmu, tapi andalkan kuasa Roh Kudus Allah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, sebagai ayat terakhir pagi hari ini ada dalam Yakobus 4 ayat 8a. Ketika kita mendekat kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Di sana dijelaskan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Dengan kata lain, taatlah, maka berkat itu ada dalam hidupmu. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat, menjadi rema, menjadi kekuatan dalam hidup kita. Tetap semangat, tetap beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini, mengingatkan kami untuk kami belajar taat melakukan kebenaran firman-Mu. Berkati adik-adik sekolah minggu kami, berkati sekolah mereka, berkati pendidikan mereka, berkati orang tua mereka. Terima kasih Bapa. Kami akhiri pemberitaan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin.